Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda di pagi hari ini? Senang sekali saya Graciela Taime dapat menjumpai Anda dalam Berita Papua. Sejumlah berita menarik dan teraktual telah berhasil dirangkum tim redaksi kami. Berikut 3 berita utamanya hari ini. Bocah yang hilang karena perahu cepat tenggelam di perairan Kaimana ditemukan tewas. Ancaman tembak sandera tidak terbukti, polisi masih mencari keberadaan pilot Susi Air. Ribuan warga Merauke berebut bantuan pangan beras 10 kg. Tim SAR Pos Kaimana Senin kemarin menemukan bocah 9 tahun, salah satu penumpang perahu cepat yang terbalik bersama 17 orang penumpang lain. Jasad korban ditemukan tidak jauh dari lokasi kapal terbalik dan langsung dievakuasi ke RSUD Kaimana, Papua Barat. Dengan ditemukannya jenazah bocah ini, maka tim SAR menutup operasi pencarian karena seluruh korban yang berjumlah 18 orang sudah ditemukan. Satu korban terakhir yang dicari atas nama Jihan, usia 9 tahun, berjenis kelamin perempuan. Setelah korban ditemukan, dievakuasi, dan operasi SAR hari ini resmi ditutup karena seluruh korban telah ditemukan dan dievakuasi. Jumat pekan lalu, tim SAR mengevakuasi 5 jasad penumpang perahu cepat sehingga total korban yang meninggal dunia berjumlah 6 orang dan 12 penumpang lainnya selamat. Perahu cepat bermuatan 18 orang sebelumnya bertolak dari Kaimana menuju Buruai. Namun di tengah perjalanan perahu dihantam ombak sehingga terbalik. Dari Kaimana, Papua Barat, Igobat Momolin melaporkan. Enam awak kapal motor Farida Indah akhirnya ditemukan selamat. Selama 14 hari mereka terombang-ambing di perairan Kaimana dan Dobo sebelum diselamatkan kapal berbendera Singapura. Saat ditemukan, ke-6 ABK ini terapung dengan rakit dalam kondisi lemas. Tim SAR Pos Kaimana mengevakuasi ke-6 ABK ke RSUD karena salah satu korban kritis. Hal tersebut langsung menghubungi kapten kapal Julpan melalui telepon satelit. Setelah menghubungi kapten kapal untuk memastikan kebenaran informasi tersebut, menanyakan posisi kapal, kemudian Basarnas Timika melalui Pos SAR Kaimana mempersiapkan untuk melaksanakan evakuasi terhadap ke-6 korban tersebut, dan saat ini seluruh korban sudah dievakuasi ke RSUD Kaimana untuk dilakukan pengecekan terhadap kondisi korban tersebut. Dari ke-5 korban ada 1 korban dalam kondisi lemas. Kapal Farida Indah berawak 8 orang pada 19 Juni lalu bertolak dari Timika tujuan Kabupaten Asmat, Papua Selatan membawa bahan bangunan. Namun dalam perjalanan kapal dihantam ombak dan tenggelam. 2 awak ditemukan tim SAR dalam keadaan hidup, namun 6 lainnya dinyatakan hilang. Rencananya ke-6 awak akan dibawa ke Timika setelah kondisi mereka membaik. Dari Mimika, Papua Tengah, Igobat Momolin melaporkan. Berarti 2 bulan itu kalau lewat, berarti kami akan tembak pilot. Kelompok kriminal bersenjata KKB mengancam menembak mati pilot Susi Air Philip Mark Mertens pada 1 Juli lalu. Sudah 5 bulan KKB pimpinan Egyanus Kogoya menyandera pilot berkebangsaan Selandia Baru. Ultimatum tersebut disampaikan KKB karena tuntutan mereka tidak dipenuhi pemerintah Indonesia. Kapolda Papua Irjen Matius Fakiri mengatakan pihaknya tetap menjalin komunikasi dengan keluarga Egyanus Kogoya agar pilot Susi Air dibebaskan. Saudara saya, kelompok yang masih berseberangan dengan bangsa, Egi dan keluarga besarnya dengan seluruh pasukannya bisa memikir hal-hal tentang kemanusiaan. Jangan itu menjadi persoalan sehingga menjadi nanti persoalan bagi mereka juga permasalahan, karena dengan seenaknya melanggar apa yang dimaui oleh agama, yaitu mengambil nyawa seseorang tanpa yang tidak dianjurkan oleh agama. Dan saya yakin bahwa Egi itu manusia, dia mempunyai pemikiran-pemikiran itu, pemikiran-pemikiran positif, sehingga tidak ancaman boleh lakukan ancaman,
Mudah-mudahan nanti ada masukan dari keluarga, dari semua orang yang kami utus, yang juga didorong oleh keluarga besar juga. Mudah-mudahan dia bisa berpikir supaya kita lihat bulan Juli ini bisa kita masukin dengan hal-hal yang diberikan. Pilot Susi Air Philip Mark Mertens disandera sejak 7 Februari lalu setelah KKB melakukan pembakaran pesawat Susi Air di Bandara Paro, Kabupaten Duga, Papua Pegunungan. Dari kota Jayapura, Papua, Hendra melaporkan. Menikmati sekian Papua baru semua negara masuk. Kapolres Merauke AKBP Sandi Sultan membantah keras pernyataan penangkapan sejumlah orang yang diduga penganut paham radikal atau teroris. Isu yang beredar saat ini para pelaku sedang menjalani pemeriksaan di Mapolres Merauke. Sandi membenarkan beberapa waktu lalu ada sejumlah warga diduga berpaham radikal, namun mereka bukan berasal dari Merauke, melainkan berasal dari Makassar yang melarikan diri ke Merauke. Kemarin itu ada penangkapan di wilayah Merauke, itu pelarian dari Makassar, dan itu sendiri saja, ya. Kaitan dengan adanya berkembang teror di masyarakat di Kabupaten Merauke kaitan dengan radikal, insya Allah tidak ada. Ya, saya katakan itu tidak ada. Kalau memang ada, ya kita juga bisa menangani. Tapi terkhususnya ada teman-teman dari Densus 88, Polri, Polres Merauke, Polsek itu melayani masyarakat, bukan tugasnya. Tapi saya berhak tahu. Yang jelas saya tahu bahwa ini tidak ada dan tidak berkembang, ya, paham-paham radikal yang ada di Merauke. Menurut Sandi, saat ini kepolisian terus memantau keberadaan paham radikal di Merauke dan akan segera mengambil langkah tegas sebelum berkembang dan membahayakan keselamatan dan ketertiban masyarakat. Sebelumnya beredar isu penangkapan sejumlah teroris oleh polisi. Isu tersebut meresahkan karena warga takut teroris menyusup masuk ke Merauke. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan.